Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim ulama, para guru-guru kami, para bapak dan ibu semuanya, kaum muslimin muslimat yang semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, ya, kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 6 April 2022 kita akan memulai kajian perdana yaitu tentang pelatihan sholat khusyuk atau daurah sholat khusyuk yang insya Allah 1 bulan ke depan, ya, setiap minggu kita akan bertemu dan bersama-sama untuk belajar, ya, bagaimana kita memperbaiki sholat kita, bagaimana kita meningkatkan kualitas sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Sholat yang kita lakukan ini ada kalanya sholat sudah bernilai sah saja, ya. Dari sudut pandang fikih, ketika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka sholat yang kita lakukan sudah sah. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari, sudah dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukallaf, kemudian menutup aurat, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, masuk waktunya. Nah, ini adalah syarat-syarat sah sholat kita. Ya. Kemudian juga sudah terpenuhi rukun-rukunnya seperti niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku', i'tidal, tumakninah, sujud, sampai salam. Ya, ini adalah rukun-rukun yang menjadikan sahnya sholat yang kita lakukan. Nah, ini pembahasannya pada bab fikih, pembahasannya pada tentang fikih. Tetapi apakah sholat sah itu sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, sudah pasti Allah akan memberikan balasannya kepada kita, ya. Maka kita lihat sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna rajula la yansarifu." Sesungguhnya seorang selesai dari sholatnya, wa ma kutiba illa usyuru salatihi, dan tidaklah dicatat baginya kecuali 1/10. Ya, jadi dari sholat yang dia lakukan hanya mendapatkan 1/10. Ya, tentu setelah sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Karena kalau sholat tidak terpenuhi salah satu saja dari rukun atau syaratnya, otomatis sholatnya batal. Kalau sholatnya batal, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah sah rukun dan syaratnya terpenuhi, maka ya belum tentu sholatnya itu diterima oleh Allah dan diberi pahala. Buktinya di sini Rasulullah menjelaskan bahwa ada orang yang sholat sudah sah tetapi hanya mendapatkan 1/10 dari sholatnya, ya, atau 1/9-nya tusu'uha,
ya, atau seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya, dan setengahnya, begitu. Berbeda-beda ya balasan atau nilai yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ketika sholat. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan perbedaan-perbedaan tersebut? Ya, kenapa ya yang A menilainya bisa 100, yang B nilainya 90, ya, yang C 80, bahkan ada yang mungkin mendapatkan nilai 0. Kalau kita ingat dulu ketika masih sekolah atau kuliah, tentu bapak guru atau ibu guru atau dosen tidak memberikan nilai yang sama kepada murid-muridnya. Ya, apa yang menyebabkan perbedaan nilai tersebut? Nah, kita bisa menjawab masing-masing. Nah, dalam sholat apa yang menyebabkan Allah berbeda memberikan balasan, memberikan nilai kepada kita semuanya? Maka Al-Imam Al-Munawi menjelaskan, anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas bihasabil khusyu' wat tadabbur wa nahwihi mimma yaqtadil kamal. Jadi perbedaan nilai tersebut, pahala tersebut ya, disesuaikan dengan perbedaan orang yang sholat berdasarkan kekhusyuannya. Jadi walaupun khusyuk tidak masuk dalam rukun sholat, dalam syarat sholat, tetapi khusyuk itu menjadi penentu apakah sholat kita mendapat nilai yang baik atau nilai yang buruk. Ya, jadi khusyuk walaupun tidak termasuk rukun, tetapi menjadi penentu nilai, bahkan bisa menjadi wajib menurut sebagian ulama. Khusyuk itu menjadi wajib. Ya, jangan sampai kita sudah lelah-lelah, sudah lama-lama sholat, bertahun-tahun sholat 5 waktu kita lakukan, tetapi sama sekali tidak ada nilainya. Ya, sama sekali tidak dibalas oleh Allah, karena di dalam sebuah hadis ya dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang selama 60 tahun sholat, ya dia sudah mengerjakan dengan rukun dan syaratnya, tetapi tidak ada satupun dari sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menjawab, apa penyebab laki-laki tersebut, ya orang tersebut sudah 60 tahun sholat, tetapi tidak diterima satupun sholat dari dia. Maka Rasulullah menjawab, la'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, au yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Barangkali dia ketika sholat menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya, atau sebaliknya menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukuknya. Ya, sholatnya terlalu cepat, sholatnya tidak tumak ninah, atau sholatnya tidak khusyuk begitu. Karena sholat yang khusyuk harus dilakukan dengan tenang, dilakukan dengan pelan-pelan, dilakukan dengan penuh tadabur ya terhadap apa yang kita baca, terhadap gerakan yang sedang kita lakukan, ya agar kita latihan untuk bersabar di dalam sholat, latihan untuk betah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdiri di hadapan Allah, hakikatnya seperti kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Kita harus fokus dengan apa yang sedang kita bincangkan. Kita harus tunduk dan harus beradab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang sholat terlalu cepat, ya, sholat seperti ayam yang mematok makanannya, ya, seperti kita lihat ada video orang yang sholat tarawih begitu sangat cepat sekali. Maka orang-orang yang seperti itu di mana adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita di hadapan orang tua saja kita ngomong terlalu cepat, ya. Orang tua mungkin pendengarannya sudah kurang, ya, atau daya serapnya sudah berkurang. Nah, itu termasuk su'ul adab. Di hadapan orang tua kita harus berbicara dengan pelan-pelan sehingga bisa didengar dengan baik, ya, sehingga apa namanya? Bisa difahami dengan baik. Nah, maka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kita harus beradab dengan baik agar Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menerima sholat yang kita lakukan. Makanya ketika selesai sholat kita berdoa, Allahumma taqabbal minna
sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah sholat kami, terimalah puasa kami, terimalah ruku kami, terimalah sujud kami, dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, jangan terlalu pede kita sudah diterima oleh Allah ibadahnya. Ya, jangan terlalu yakin kemudian kita sudah tidak butuh memuhasabah atau mengintrospeksi, mengoreksi sholat yang sudah kita lakukan. Ya, itu namanya sombong. Ya, kita bekerja harus selalu mengintrospeksi, memperbaiki, mengupdate pekerjaan yang kita lakukan. Mungkin kita tidak bisa mengkoreksi pekerjaan yang kita lakukan, maka kita minta orang lain agar menilai bagaimana sholat, bagaimana pekerjaan saya. Nah, dalam masalah sholat, maka kita harus bertanya kepada guru kita, ya, bertanya kepada ustadz, bertanya kepada ulama, bagaimana sholat yang benar. Dan pertanyaannya, apakah selama kita sholat, apakah sudah kita belajar sholat dengan Suaranya yang hilang, Pak secara Ustadz. khusyuk? Suara hilang. Halo, suaranya ada? Yang lain suara saya ada nggak? Alhamdulillah ada. Ada Ustadz, ada. Oh, berarti Ada Pak Ustadz, ada. dari Bapak sendiri yang suaranya nggak ada. Mungkin Jelas Nah, Pak Ustadz suaranya. jelas. Tadi yang nggak jelas siapa, Bapak siapa? jelas. Yang nggak jelas tadi siapa? Apa yang bilang? Bapak siapa tadi? Pak Sudi ya? Saya jelas, Ustadz. Sudah jelas. Oh, Pak Sudi jelas. Pak siapa yang nggak jelas tadi ya? Berarti yang bermasalah di Bapak tadi ya. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Ustaz. Oke. Tadi sampai mana tadi? Tadi sampai mana ya? Ada yang mengingatkan? Tadi sampai mana Bapak Ibu? Adab Pak Ustadz, adab. Su'ul adab. Kita harus beradab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita memiliki anak, dia pintar, dia nilainya bagus, rapotnya bagus, tetapi dia nggak beradab sama kita. Ya, kita senang nggak sama anak seperti itu? Nggak senang. Tapi kita punya anak, sumpama, dia nilainya mungkin nggak bagus, mungkin nilainya merah, mungkin nggak naik kelas. Tapi sama orang tua baktinya luar biasa, ya. Sama orang tua beradabnya luar biasa. Pasti kita akan senang dengan anak seperti itu. Ya, apalagi kalau kita nilainya bagus, kita juga berbakti kepada orang tua, nah luar biasa, ya. Kita akan begitu ridho kepada anak tersebut. Begitupun kita di hadapan Allah, walaupun kita bukan seorang ulama, walaupun kita ilmunya tidak banyak, ya, tetapi ketika di hadapan Allah, ketika kita sholat, kita beradab, ya. Kita tidak memikirkan hal-hal yang lain di luar sholat, misalnya. Ya, kita sholat pun dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru, begitu ya. Membaca doanya, membaca dzikirnya, membaca suratnya juga tidak terlalu cepat-cepat. Maka insya Allah, Allah pun akan meridhoi kepada kita. Allah tidak segan-segan memberikan nilai yang tinggi kepada kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Sufyan bin As-Sauri rahimahullah berkata, yuktabu lirrajuli min sholatihi ma'aqala minha. Pahala sholat seseorang ditulis berdasarkan apa yang dia fahami dari sholatnya. Nah, ini menjelaskan hadis di atas, ya, yang mengatakan bahwa orang ketika sholat nilainya berbeda-beda. Ya, ada yang nilainya 0, ada yang nilainya 1, 2, 3 sampai 10. Nah, apa yang menentukan nilai tersebut? Di antara yang menentukan nilai tadi adalah apa yang kita fahami. Ya. Karena sholat itu ibarat munajat, ya, bukan ibarat lagi, memang munajat. Rasulullah bersabda bahwa artinya bahwa seseorang ketika berdiri di hadapan Allah, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Ya, idza aqbala al-'abdu fi sholatihi fa innahu yunaji rabbahu. Jika seseorang berdiri menghadap di hadapan Allah di dalam sholat,
maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Bermunajat artinya berbisik-bisik. Berbisik-bisik artinya sedang berbincang-bincang gitu. Sedang ngobrol dengan Allah. Makanya salah satu kunci Bapak Ibu kalau pengen bisa khusyuk, bisa tenang di dalam sholat, bisa menikmati manisnya sholat adalah ya anggap saja ketika kita sholat itu sedang ngobrol dengan Allah. Sedang berbincang-bincang dengan Allah. Pak Ustadz, tapi saya nggak paham apa yang saya baca. Ya belajar, ya sedikit-sedikit kita pahami, kita hafalkan apa arti-arti dari yang kita baca di dalam sholat. Kita mengucapkan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Kita mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, artinya saya hadapkan diriku kepada zat ya kepada Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, inna solati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Ya, saya serahkan sama kepada Allah, saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah, ya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, ya, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, terus sampai salam. Hadirkan makna-makna terjemahan-terjemahan itu di dalam sholat. Setidaknya itu dulu. Hadirkan dulu di dalam sholat. Kalau kita bisa selalu konsisten menghadirkan makna tersebut dari mulai takbiratul ihram sampai salam, maka kita sudah dikatakan khusyuk. Walaupun khusyuknya masih level paling bawah, ya. Kalau pengen naik gimana? Caranya dengan mendalami, mentadaburi ya setiap bacaan tadi. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan berhenti di situ saja, tetapi lanjutkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah yang menggerakkan saya bisa sholat, Allah yang menjadikan kehidupan, memberikan kehidupan, umur kepada saya. Ya, Allah yang menjadikan saya bisa berbicara, bisa mengucapkan bacaan-bacaan sholat, saya bisa berdiri, saya bisa melihat, saya bisa berucap, mendengar, dan seterusnya. Itu sangat panjang sebenarnya, sangat luas sekali kalau kita mau dalami makna dari Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar berarti kita menyampingkan semuanya selain Allah. Hanya Allah saja yang akbar, yang penting, yang diprioritaskan. Ya, selain Allah disingkirkan dulu. Ya, dunia disingkirkan dulu, urusan pekerjaan disingkirkan dulu, urusan perdagangan disingkirkan dulu, semuanya disingkirkan dulu. Ya, bahkan diri kita disingkirkan dulu. Hanya Allah saja yang penting. Hanya Allah saja yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Ini baru Allahu Akbar. Belum nanti bacaan iftitah, bacaan Al-Fatihah, bacaan ruku, bacaan i'tidal, sujud, dan sampai salam. Ya, makanya kalau bisa Bapak Ibu, kalau ada pengajian di masjid atau di majelis taklim yang membicarakan tentang tadabbur bacaan sholat, ikutilah. Karena jarang-jarang ada. Kalau tadabbur Al-Quran sudah banyak, tafsir Al-Quran atau hadis sudah banyak. Tetapi yang mengupas tuntas, menggali, mendalami tentang makna-makna bacaan sholat, itu jarang sekali. Padahal sholat itu dilakukan 5 kali setiap hari. Ya, setiap hari kita mengucapkannya. Jangan sampai sholat itu hanya sebagai rutinitas saja yang tidak berarti, gitu ya. Jadikanlah sholat sebagai sebuah tidak hanya rutinitas saja, tetapi sebuah pertemuan cinta antara hamba dengan Tuhannya, hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tempat di mana kita mengungkapkan semua keluh kesah kita, tempat kita mengadukan cinta kita, menggantungkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam sholat. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Selanjutnya, kenapa kita harus khusyuk? Nah, alasannya yang pertama, karena sholat adalah amalan yang pertama yang akan dihisab. Ya, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Bentar. Amalan yang pertama, ya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Nanti kita semuanya akan diberdirikan di hadapan Allah satu persatu, ya, kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dipanggil satu persatu untuk dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa pertanyaan pertama yang Allah tujukan kepada kita, yaitu sholat. Ya, fa in soluhat faqad aflaha wa anjah. Jika sholatnya baik, maka dia telah beruntung dan dia telah berhasil. Artinya amalan-amalan yang lainnya sudah pasti baik, ya. Amalan-amalan yang lainnya pasti baik kalau sholatnya baik. Maka sholat menjadi kunci, gitu ya. Menjadi kunci. Perbaikilah sholat kita, maka amalan-amalan yang lain pun akan menjadi baik. Perbaikilah sholat kita, maka urusan-urusan dunia kita pun akan menjadi baik, ya, akan menjadi beres, asalkan kita mau memperbaiki sholat kita. Dan juga amalan-amalan akhirat juga, ya, karena Allah sudah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman di sini? Siapa yang beruntung di sini? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, mereka akan beruntung tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Ya, ibarat kita berdiri di dalam sholat, bayangkan seperti kita berdiri di hadapan pengadilan Allah kelak nanti di akhirat. Ya, kita ketika dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang sudah kita lakukan nanti di akhirat, ketika itu, ya, orang akan khusyuk, orang akan ketakutan. Nah, hanya orang-orang yang khusyuk ketika di dunia sajalah, ya, karena di dunia dia sudah melatih diri untuk berdiri nanti di akhirat, di padang mahsyar ketika Allah akan hisab, dia sudah melatih diri untuk khusyuk. Maka nanti di akhirat insya Allah tidak perlu khusyuk lagi. Ya, mereka yang dihisab dengan hisab yang ringan, dengan sangat cepat, ya, tanpa ditanya-tanya yang begitu banyak, mereka akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala ar-rabbu azza wa jalla ungduru hal li'ibadi min tatawu'in. Nah ini, kalau ternyata sholat kita banyak kurang-kurangnya, ya, banyak tidak khusyuknya, banyak memikirkan dunianya, maka Allah akan bertanya, dia punya sholat sunnah enggak? Ya, dia mengamalkan rawatib enggak? Dia mengamalkan sholat duha enggak? Nah, nanti akan sempurnakan dari sholatnya tersebut. Seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus khusyuk di dalam sholat? Ada sebuah hadis yang sangat mengeringkan, ya, yang sangat menakutkan. Ada orang yang selama 60 tahun sholat, ya, tetapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin ada yang sudah 60 tahun sholat, tidak pernah bolong, 5 waktu selalu dilakukan. Tetapi ada ini, 60 tahun sholat, tidak ada satupun sholatnya diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga bukan kita, ya. Nah, kita harus mengambil pelajaran dari hadis ini, dari orang tersebut. Kenapa kok selama 60 tahun kok tidak ada yang diterima sholatnya? Nah, ternyata dia tidak menyempurnakan sholatnya. Ada yang mengatakan orang yang tidak menyempurnakan di dalam sholatnya, atau dia yang tidak khusyuk di dalam sholatnya, itu adalah pencuri di dalam sholat.
gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya dia kerahkan pikirannya, hatinya, jiwa dan raganya hanya untuk Allah. Ya, ketika dia palingkan kepada selain Allah, berarti seperti dia sedang mencuri itu. Dan seburuk-buruknya pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Begitu. Allah kan minta waktu sebentar saja. Dari 24 jam coba Allah minta ya sekitar setengah jam lah. Subuh seumpama 5 menit, dalam sholat, duhur 5 menit, sampai isya ya dikali aja 25 menit atau ya digenapkan 30 menit. Ya, masa tidak bisa selama 30 menit dari 24 jam ini fokus untuk Allah saja, masa tidak bisa. Masa tetap kita memikirin dunia. Di luar sholat pun kita mikirin dunia, di dalam sholat pun masih memikirkan dunia gitu. Makanya Bapak Ibu kalau ingin bisa melatih konsentrasi kita, melatih fokus kita, terutama di dalam sholat, maka banyak-banyaklah mengajak ngobrol dengan Allah di luar sholat. Ya, banyak-banyaklah berzikir, mengingat Allah di luar sholat. Ya, sedang santai kita ucapkan astagfirullah, 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 sambil menghitung dosa-dosa kita. Ya, astagfirullah, mata telah melihat yang haram, astagfirullah, lisan telah berucap yang bohong, astagfirullah, telinga mendengarkan ghibah, astagfirullah, tangan digunakan untuk memukul orang lain, astagfirullah, saya belum berbakti kepada orang tua, astagfirullah, saya belum mendidik anak dengan baik, astagfirullah. Hitung semua dosa-dosa kita sambil kita mengajak ngobrol dengan Allah. Ya, karena Allah lah yang akan memperbaiki semua ya kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Sambil banyak memuji kepada Allah, ya alhamdulillah, alhamdulillah, sambil menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan setiap hari kepada kita. Alhamdulillah diberikan umur, alhamdulillah diberikan oksigen, alhamdulillah diberikan penglihatan, alhamdulillah diberikan pengucapan, bisa berbicara, alhamdulillah bisa mendengar, alhamdulillah bisa bergerak, Masya Allah. Maka banyak-banyaklah menghitung nikmat-nikmat Allah agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Banyak-banyaklah mengingat-ingat dosa kita agar kita menjadi hamba yang suka bertobat. Begitu. Kalau kita jarang mengingat nikmat-nikmat Allah, maka kita jarang bersyukur kepada Allah. Kalau kita jarang mengingat dosa-dosa kita, maka kita jarang beristighfar kepada Allah. Ya, padahal Rasulullah sudah sebutkan bahwa tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Beruntunglah ya bagi orang yang nanti di akhirat mendapati catatannya kebanyakan adalah istighfar. Begitu. Ya, karena sebenarnya kita itu penuh dengan kekurangan. Ketika melakukan kewajiban masih kurang. Belum dosa-dosa yang sudah kita langgar, ya. Kita banyak salahnya dengan Allah. Maka banyaklah minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa menjadi hamba yang dibangga-banggakan oleh Allah. Belum menjadi hamba yang sebenar-benarnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang ketiga, ciri-ciri orang munafik. Hati-hati ketika kita sholat belum khusyuk dan kita tidak mau memperbaiki sholat kita. Ini salah satu ciri-ciri orang munafik, ya. Sesungguhnya orang munafik itu ketika beragama mau menipu Allah, ya. Lisannya mengucapkan beriman, tetapi hatinya tidak beriman. Ya, jangan sampai iman kita hanya iman KTP. Iman kita hanya iman keturunan. Ya, udah yang penting kita kan kalau orang sholat ikut sholat. Kalau orang puasa ikut puasa. Kalau orang ngaji ikut ngaji. Tetapi tidak masuk ke dalam hati. Makanya ada sebuah hadis ya yang sangat mengerikan sekali bagi para penghafal Al-Quran. Sesungguhnya nanti di akhir zaman ada orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi bacaannya tidak sampai ke hatinya. Bacaannya hanya sampai ke kerongkongannya saja. Ya, dia justru malah
kafir, murtad, justru malah dia melanggar apa yang ada di dalam Al-Qur'annya. Kenapa? Karena ibadahnya tidak dimasukkan ke dalam hati. Karena dia beribadah hanya dengan fisik saja. Ya, beribadah itu harus dengan hati, ya. Kita memberi orang harus dengan hati, dengan ikhlas, dengan tulus, dengan hati kita, ya. Ketika kita sholat pun harus dengan hati, dengan sepenuh hati. Ketika puasa juga sama, ya. Makanya Rasulullah mengatakan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa, mereka tidak dapat balasan dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Banyak juga orang yang membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, tidak dapat pahala dari bacaan Al-Qurannya. Bahkan Rasulullah bersabda, rubatalil Quran wal Quran yal'anuh. Banyak orang yang baca Al-Quran, tetapi Al-Quran melaknat dia. Kenapa? Karena bacaannya ya menabrak hukum-hukumnya. Karena dia membaca Al-Quran tetapi tidak mentadaburinya, sehingga dia juga bermaksiat, dia juga melanggar hukum-hukum Al-Quran dan seterusnya. Nah, orang-orang munafik ini dia cuma pura-pura. Mereka sholat, tetapi sholat dengan tubuhnya saja, hatinya nggak ikut sholat. Dia sholat agar dilihat oleh sahabat. Dia sholat agar dilihat oleh kaum mukminin. Oh, ini orang beriman. Nah, sehingga dia aman. Ya, padahal dia punya niat buruk, niat jahat, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ya, nah ciri-cirinya apa? Mereka sholat dengan tubuhnya saja. Ya, mereka sholat pun bermalas-malasan, ditunda-tunda. Ya, padahal ketika sholat harusnya, ya ini menjadi apa namanya, sesuatu yang menyenangkan. Ya, sebagaimana ketika kita ingin refreshing, ingin jalan-jalan, ya. Oh, sekarang waktunya liburan, sekarang waktunya jalan-jalan. Pasti kita akan menyambut dengan sukacita, dengan bergembira, dengan bersemangat. Harusnya ketika waktu pertemuan dengan Allah, harusnya itu dijadikan sebagai momen yang menggembirakan, momen yang mengangenkan begitu. Seperti perjumpaan kita dengan kekasih kita, perjumpaan kita dengan orang tua kita, perjumpaan kita dengan pasangan atau dengan anak kita. Itu kan menyenangkan. Begitu. Nah, Allah yang memberikan segalanya kepada kita, yang selalu sayang kepada kita, yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Masa kita nggak rindu dengan Allah? Masa kita nggak cinta dengan Allah? Masa kita balas air susu dengan air tuba? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dan orang-orang munafik di antara ciri-cirinya wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Ya. Orang-orang yang mengingat Allah hanya ketika sholat saja itu sangat sedikit sekali dari 24 jam. Bahkan ada orang-orang yang di dalam sholat pun tidak mengingat Allah. Kapan lagi mau mengingat Allah? Nah, makanya kalau kita masih belum banyak mengingat Allah, maka sedikit demi sedikit mari kita rubah. Mari kita perbanyak. Yang biasanya sehari ya beristighfar cuma 10 kali atau 100 kali, coba ditambah menjadi 200 kali, 300 kali, atau perlu 1000 kali begitu. Sambil menikmati dengan hati. Ya, pejamkan mata kita, kemudian kita pakai tasbih kita satu persatu, kita baca astagfirullah, 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 dan hadirkan Allah, ya, dan sesali semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kemudian kita membaca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, sambil menghitung-hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sambil berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tidak pernah terputus. Nah, kalau kita banyak mengingat kepada Allah di luar sholat kita, maka insya Allah di dalam sholat pun bisa. Ya, dan insya Allah kita akan bebas dari ciri-ciri orang munafik. Berikutnya adalah sholat orang mabok. Nah ini, orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya disamakan seperti orang yang mabok. Kok bisa?
Nah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk, ya, sampai kalian sadar dengan apa yang kalian ucapkan, gitu. Memang asbabun nuzulnya ini berkaitan dengan sahabat yang mabuk minuman keras di dalam sholat, ya. Karena dulu pengharaman minuman keras itu tidak sekali ayat turun langsung haram, dah, tapi beberapa ayat turunnya secara bertahap. Karena ketika itu para sahabat sudah menjadikan minuman keras itu seperti minuman biasa, sudah jadi sulit untuk dilepaskan, maka harus bertahap. Nah, ketika ayat turun, ketika itu belum diharamkan secara total minuman keras. Nah, sehingga ada sahabat yang masuk ke dalam sholat masih mabuk, sehingga ketika sholat ya ngelantur, ya bacaannya salah-salah. Maka turunlah ayat ini, ya, menegur orang-orang para sahabat yang sholat dalam kondisi mabuk. Akhirnya ya para sahabat ya mereka tidak mabuk kecuali kalau ya ketika mereka hanya mabuk ketika sholat masih jauh, begitu ya. Kalau mau datang waktu sholat mereka tidak mabuk, biar sadar begitu. Nah, jadi waktunya dipersempit untuk mabuk itu. Sampai nanti akhirnya secara total diharamkan minuman keras. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Artinya bahwa ketika sholat kita harus sadar dengan apa yang kita ucapkan. Ya, karena alasan Allah melarang orang-orang yang mabuk untuk sholat karena mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Karena mereka tidak sadar, tidak menghadirkan hatinya di dalam sholat. Nah, memang ketika sholat kita tidak mabuk minuman keras, tapi banyak yang mabuk dunia. Banyak yang mabuk harta, mabuk pekerjaan, mabuk perdagangannya, mabuk bisnisnya. Ya, sehingga itu semuanya dibawa di dalam sholat. Ya, dia ingat ini, ingat itu, dan lain sebagainya di dalam sholat. Itu sama saja mabuk. Cuma beda objeknya saja. Nah, bagaimana agar kita tidak mabuk? Maka ingatlah Allah, maka ingatlah bacaan-bacaannya, resapi maknanya, ya, sehingga kita bisa merasakan betul-betul ketika di dalam sholat benar-benar sedang berbincang-bincang, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pelan-pelan, walaupun tidak bisa langsung sekaligus, pelan-pelan, sedikit-sedikit, ya, karena sholat khusyuk pun butuh tahapan-tahapan, begitu ya. Sukses dunia dan akhirat. Nah, ini kunci sukses seseorang di dunia dan di akhirat adalah sholat khusyuk. Kenapa? Karena Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Beruntung di sini tidak hanya beruntung di akhirat saja, tetapi juga di dunia. Beruntung artinya sudah tidak ada masalah lagi, ya. Semuanya menggembirakan. Siapa mereka yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi orang kalau memperbaiki sholatnya, memperbaiki khusyuknya, Allah akan perbaiki kehidupannya di dunia ataupun di akhirat. Insya Allah. Gitu. Kemudian ini juga ada perintah Allah bahwa kita diperintahkan sholat. Itu perintahnya itu bukan sholatlah kalian, tidak. Tetapi perintah Allah adalah wa aqimis sholata lidzikri, gitu. Dan tegakkanlah sholat. Menegakkan beda dengan melakukan, gitu ya. Kenapa Allah tidak mengatakan wa'malu as-sholah atau wasollu dan sholatlah, tidak. Tetapi tegakkanlah, menunjukkan bahwa sholat itu butuh ya disirami, butuh dipupuki, butuh diperhatikan. Ya, seperti kita sedang menanam tanaman, tidak hanya ditancapkan saja di atas bumi, di atas sawah, tanah, tetapi juga harus dirawat, harus disirami, harus dipupuki, begitu. Agar apa? Tumbuh dengan subur. Sholat pun sama, harus ditegakkan agar dia tumbuh, agar dia menciptakan pribadi orang yang bertakwa, pribadi orang yang muslim yang pribadinya baik,
yang mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Makanya orang yang sholatnya khusyuk, insya Allah dia tidak berbohong. Insya Allah dia menjadi pribadi yang selalu bersyukur, pribadi yang selalu sabar, pribadi yang selalu bertaubat kepada Allah, pribadi yang rendah hati, tidak sombong dan seterusnya. Wa aqimis sholata lidzikri, untuk apa? Untuk mengingatku. Ya, ketika sholat kita mengingat Allah atau mengingat selain Allah gitu. Maka dari situ sholat khusyuk itu sangat penting. Bahkan bernilai wajib menurut sebagian ulama, menjadi penentu nilai dari sholat yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terus apa itu khusyuk? Ya, kami ringkas, khusyuk itu ada 4 poin. Ya, poin yang pertama adalah mengenal diri. Ketika kita hendak sholat, maka kita harus menyadari, mengenali diri kita itu siapa. Diri kita yang manusia, iya manusia seperti apa? Kita berasal dari mana? Oh, saya berasal dari tanah. Iya. Saya berasal dari air mani. Iya. Air mani itu hina atau mulia? Hina. Ya, Allah katakan mimma immahin, dari air yang hina gitu. Air mani itu menjijikan, kotor. Orang pun fitrah manusia tidak suka dengan air mani, jijik begitu ya. Maka sebenarnya manusia itu kotor, manusia itu hina, manusia itu rendah. Ya, air mani keluarnya dari mana? Dari tempat keluarnya kotoran. Ya kita memang kotor. Ketika kita keluar menjadi seorang bayi, ya, yang keluar, kita dalam kondisi gimana? Dalam kondisi lemah, dalam kondisi butuh kepada orang lain, dalam kondisi tidak punya apa-apa, nggak punya pakaian, nggak punya uang, nggak punya baju, nggak punya jabatan, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa. Kemudian kita tumbuh dewasa, kita belajar, kita bekerja, kemudian kita memiliki banyak ya hal, semuanya adalah titipan dari Allah. Dan ingat, itu semuanya adalah titipan. Makanya kita harus ingat asal muasal kita. Kita itu berasal dari nol. Ya, kita semuanya berasal dari air mani yang hina. Jangan kemudian kita sombong. Maka di dalam sholat itu Allah ingin selalu mengingatkan kepada kita. Kenapa ada sholat? Allah ingin mengingatkan kita terus-menerus selama 24 jam agar jangan menjadi manusia yang sombong. Orang yang menentang Allah, orang yang tidak melakukan perintah Allah, orang yang berani melanggar perintah-perintah Allah, berarti dia sombong. Dia merasa lebih hebat dari Allah. Dia merasa kuat terhadap Allah, terhadap nerakanya Allah. Nah, makanya orang yang sholat ini menciptakan pribadi-pribadi yang patuh, pribadi yang tunduk, pribadi yang taat kepada Allah saja. Ya, menundukkan egonya, menundukkan hawa nafsunya hanya untuk Allah. Ya, menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang disiplin, itu orang yang sholat. Begitu. Kemudian yang kedua, orang yang ingin sholat khusyuk harus semakin mengenal ya dan sadar siapa itu Allah. Bagaimana cara mengenal Allah, menyadari Allah? Dengan melihat perbuatan-perbuatan Allah, dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah, merenungi itu semuanya. Ya, dengan melihat sifat-sifat Allah, asmaul husnanya Allah. Ya, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan kita berasal dari air mani, kemudian menjadi bayi, kemudian menjadi dewasa, balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, dan seterusnya. Itu semuanya adalah Allah yang menjadikan kita, yang memberikan rizki, yang memberikan ilmu, yang mengendalikan kita, yang memberikan umur, memberikan nafas, semuanya dari Allah. Ya, kita bisa sholat pun semuanya dari Allah. Maka hayati betul-betul ketika kita sholat, semuanya itu Allah yang menggerakkan. Semuanya adalah perbuatan Allah. Semuanya adalah karena kasih sayang Allah. Nah, kalau kita membawa perasaan yang seperti itu di dalam sholat kita, maka akan mendongkrak kualitas sholat kita gitu ya. Kualitas khusyuk kita. Ya, seperti seorang budak di hadapan tuannya. Seorang budak itu
harus tahu siapa dirinya. Dia itu orang yang rendah, dia itu dibeli, dia itu pokoknya tidak ada apa-apanya lah. Maka seorang budak yang baik adalah seorang budak yang beradab di hadapan tuannya. Seorang budak yang manut, yang nurut, yang tunduk di hadapan tuannya. Bukan dia malah berani, bukan dia malah membangkang, bukan dia malah kabur dari tuannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, memahami dan mentadaburi bacaan sholat. Ya, ini membantu agar kita bisa berinteraksi dengan Allah. Ya, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Allah? Ya harus memahami bahasa sholat, takbir, iftitah, baca Al-Fatihah sampai salam. Kita harus tahu apa artinya. Kita ngomong apa harus tahu. Jangan seperti burung kakak tua, jangan seperti burung beo. Ya, dia bisa ngoceh ya, pakai bahasa kita, bisa baca assalamualaikum, bisa ngomong assalamualaikum, bisa ngomong la ilaha illallah, tetapi tidak tahu apa yang diucapkan. Ya. Nah, maka kita harus sedikit demi sedikit bertahap untuk memahami apa yang kita baca dan dibawa ke dalam sholat kita. Hadirkan makna-makna tersebut di dalam sholat kita. Selain memahami dan mentadaburi bacaan, kita perlu juga memahami dan mentadaburi gerakan. Ketika kita berdiri di hadapan Allah, ya hayatilah, tadaburilah, rasakanlah, nanti kelak kita akan berdiri di hadapan pengadilan Allah. Ya, kita satu persatu akan disidang oleh Allah, dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, di dunia ini, sholat ini latihan. Latihan nanti kita akan berdiri di hadapan Allah. Kalau kita di dunia ini khusyuk, di dunia ini kita tunduk, insya Allah nanti di akhirat sana tidak perlu khusyuk lagi. Kenapa? Karena kehidupan dunia kita sudah beres. Ya, ibadah-ibadah di dunia kita sudah beres, karena sholatnya juga sudah beres, maka insya Allah akhiratnya pun beres. Ya, ketika kita ruku, hayati betul-betul kita sedang merendahkan di hadapan Allah. Kita harus merendahkan, menundukkan ya hawa nafsu kita, karena manusia ini sebenarnya itu seperti binatang yang liar, binatang buas. Ya, binatang buas itu bisa dijinakan. Bagaimana caranya? Ya ada cara-caranya. Nah, manusia ini cara menjinakannya adalah diantaranya dengan sholat. Ya, dilatih agar bisa bersabar di dalam sholat, jangan terburu-buru. Dilatih agar menundukkan ya diri kita di hadapan Allah, agar nanti di luar sholat pun bisa tunduk kepada Allah. Godaan dunia apapun itu terasa ringan karena dia sudah menundukkan di hadapan Allah. Itu. Baik. Selanjutnya, oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian untuk pertemuan perdana kita sampai di sini dulu ya. Insya Allah selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nanti pertemuan kedua, ketiga, keempat, insya Allah kita akan lebih memasuki lagi untuk mentadaburi bacaan dan gerakan sholat. Ya, ini adalah intinya nanti di situ. Ya, tadi adalah pengantar dulu, ya, agar kita tahu ya kenapa kita harus khusyuk, ya apa itu khusyuk dan bagaimana kita bisa khusyuk. Nah, nanti lebih mendalam lagi kita akan membahas tentang tadabur bacaan dan gerakan di dalam sholat. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu ya setengah jam. Kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menyalakan audionya, menyebutkan nama dan asalnya, dan silakan menyebutkan pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Mau tanya Pak Ustadz, Ya, silakan Pak. Nurul Akbar dari Jakarta. Ya, silakan Prof. Saya pernah dengar kalau orang sholat itu, kalau satu saja di sana itu sudah khusyuk biar beberapa persen saja, jamaahnya akan mengikutinya. Akan diberikan yang sama kepada orang itu. Apa betul itu Ustadz? Tidak peduli apakah dia khatib ataukah dia jamaah. Ada memang ya, ada sebuah ucapan ya. Ini penjelasan. Saya juga belum mengetahui derajat hadisnya bahwa ketika kita sholat berjamaah, Allah akan melihat imamnya.
Ya, kalau imamnya itu khusyuk, maka Allah akan menerima sholat seluruh makmumnya. Gitu. Makanya kalau bisa carilah imam yang khusyuk, ya. Tidak hanya bacaannya itu indah, merdu, tidak hanya itu saja, tetapi memang dia khusyuk, betul-betul khusyuk. Nah, kalau ternyata imamnya tidak khusyuk, maka Allah akan mencari di antara makmum yang khusyuk. Kalau ada di antara makmum yang khusyuk, maka Allah akan menerima semua sholat jamaah yang lain dan juga imamnya. Kalau ternyata tidak ada yang khusyuk, maka Allah akan tetap menerima sholat kita karena keberkahan dari sholat berjamaah, begitu. Ya, ibarat kata itu ketika orang membeli apa bawang gitu ya. Kalau membeli satu bawang itu kan pasti dipilih-pilih yang paling baik, ya. Tapi kalau membeli satu karung, apakah setiap bawang itu dipilih-pilih? Enggak. Walaupun mungkin ada bawang yang jelek pasti tetap dimasukkan, akan diterima begitu. Nah, dalam sholat seperti itu, sholat berjamaah ya. Makanya pentingnya sholat berjamaah itu diantaranya itu agar kita mendapatkan keberkahan berjamaah. Ya, keberkahan dari orang yang imam yang khusyuk atau makmum yang khusyuk atau setidaknya keberkahan dari perkumpulan ya sholat berjamaah kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima ya semua sholat para jamaah itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, Prof. Terima kasih Pak Kurang lebih. Ustadz. Ya, sama-sama. Satu lagi boleh Pak Ustadz? Ya, silakan, Prof. Itu ada pun mengatakan apabila dalam satu seri syarat kita itu, misalnya dalam zuhur itu satu saja yang diterima Allah, maka berarti semua sholat kita zuhur kita akan diterima oleh Allah. Apa betul itu Pak Ustadz? Wah, kalau itu saya belum pernah mendengar ya. Dan kayaknya itu juga enak sekali kalau seperti itu ya. Nanti apa namanya kita jadi pilih-pilih nanti. Kali Udah doang ya. akhirnya sholat yang lain. Oh, saya subuh tadi udah khusyuk kok. Nanti zuhur nggak perlu Anda. Ini kayaknya apa namanya nggak benar kalau seperti itu. Tapi Ya. kita nggak tahu kan Ustadz, gimana diterima oleh Allah kita nggak tahu. Ya, Jadi kita maka dari situ Allah itu merahasiakan ridhonya dari amal soleh yang kita lakukan. Allah juga merahasiakan murkanya dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dari situlah maka kita tidak boleh meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun. Begitupun kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Karena apa? Allah merahasiakan murkanya dan ridhonya pada perbuatan kita. Jangan-jangan hanya karena kita memberi minum kucing atau anjing itu yang menyebabkan kita masuk surga. Ya, jangan-jangan karena kita mengusir kucing atau anjing ya, membiarkan mereka tidak makan itu yang menyebabkan kita masuk neraka. Naudzubillah. Maka jangan pernah sekali-kali kita menyepelekan amal baik ya. Rasulullah pun bersabda ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan amal perbuatan baik sekecil apapun walaupun ya memberi makan setengah kurma ya. Ya, ittaqillah walau bisyikki tamrin. Bertakwalah kepada Allah ya, berbuat baiklah untuk Allah walaupun memberi setengah kurma. Setengah kurma itu berapa sih nilainya? Kan sedikit sekali. Tetapi jangan pernah meremehkan. Barangkali itulah yang menyebabkan kita masuk surga gitu. Tanya Wallahu Ustaz, a'lam. Silakan Pak Jaswirman. ya yang mungkin tanda-tanda daripada kekhusukan salat itu, apakah dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu tahu kita artinya, atau mungkin juga setelah salat kita ada ketenangan dalam jiwa kita. Nah, apa-apa saja tanda daripada kekhusukan salat ini, Ustaz? Ya. Ustaz. Sebagaimana ketika kita makan gitu ya. Ketika kita makan
kapankah kita merasakan nikmatnya makanan? Kapan, Pak? Ya, terakhir lah. Hah? Waktu makan lah, waktu makannya. Waktu Enggak. makan, iya. Iya. Begitupun sholat khusyuk. Kita merasakan kenikmatannya itu, rasa intinya ya, klimaksnya, itu ketika sholat itu. Ya, ketika kita sedang membaca bacaannya, ketika kita sedang berdiri di hadapan Allah, ketika kita meresapi, ya, itu rasa nikmatnya di situ. Sebagaimana ketika kita makan. Nah, setelah sholat, apakah ada kenikmatan? Iya, ada kenikmatan juga. Tetapi tidak senikmat ketika di dalam sholat. Kita setelah makan juga kan ada kenikmatan kan? Sudah kenyang, sudah enak, tinggal tidur gitu ya. Nah, sholat pun seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan kita tidak nikmat di dalam sholat? Nah, Allah itu menciptakan anggota tubuh sesuai dengan fungsinya masing-masing. Allah menciptakan mata untuk melihat. Allah menciptakan mulut untuk merasakan makanan. Nah, ketika kita tidak bisa melihat dengan baik, ya mungkin itu nggak jelas atau buram ya, atau cembung. Apa yang terjadi pada mata kita? Kenapa kok seperti itu? Karena ada yang tidak beres pada mata kita. Mungkin sedang sakit mata atau minus ya atau plus. Ketika kita makan makanan tapi rasanya hambar atau sakit karena sakit gigi. Karena apa? Kenapa tidak menikmati makanan? Karena ada yang sakit pada mulut kita, entah itu sakit gigi atau karena demam, ya. Nah, kenapa kita tidak merasakan nikmatnya sholat? Karena ya hati ini tugasnya adalah menikmati ibadah kepada Allah. Hati ini tugasnya, fungsinya adalah menikmati zikir kepada Allah. Nah, sholat ini termasuk zikir, termasuk ibadah. Kalau kita tidak menikmati manisnya, lezatnya sholat, berarti hati ini bermasalah. Hati ini sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Ya, siapa rumah sakitnya? Ya, guru kita, ustadz kita, ulama kita. Kita bertanya, kenapa kok saya tidak nikmat sholat? Kenapa saya terasa gelisah ketika sholat? Saya selalu bersedih, tidak ada tenang, tidak ada damai, tidak ada kebahagiaan. Ya, maka bersihkan hati kita. Banyaklah beristighfar dengan penuh tadabur, banyaklah membaca Al-Qur'an dengan penuh penghayatan ya. Banyaklah membersihkan hati kita ini. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya apa? Hati itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Nah, bagaimana membersihkan karat-karat tersebut dengan bidzikrillah wa qiraatil Quran, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, beristighfar dan membaca Al-Qur'an, terutama dengan memahami apa yang kita baca, seperti itu. Insya Allah dengan seperti itu akan tumbuh ya sedikit demi sedikit kenikmatan di dalam ibadah. Insya Allah gitu. Ya, silakan. Silakan yang lain. Bu Nila Depok, Ustadz. Ya, silakan Bu Nila. Ya, kalau dari penjelasan Ustadz tadi, jadi yang orang bisa merasakan nikmatnya sholat itu memang harus menghidupkan hati. Sekian tahun orang itu sholat tapi tidak menautkan hatinya, ya jelas tidak ada rasa ya. Jadi rasa itu memang harus muncul. Berarti kan harus menghidupkan hati ya. Kalau sudah terlanjur hati itu keras, ada cara untuk bisa menghidupkan hati itu kembali? Iya, bagus. Hati itu ada, hati itu ada 3 macam, Bu. Di dalam Al-Quran, hati itu ada 3 macam. Yang pertama, qalbun mayyit. Ya, qalbun mayyitun. Hati yang sudah mati. Ya, hati yang sudah mati itu nggak bisa disembuhkan. Yang sudah mati gitu ya. Hati yang sudah sangat keras tidak bisa disembuhkan. Seperti hatinya orang-orang munafik, hatinya orang-orang kafir ya.
sulit untuk disembuhkan. Keras kepala, sulit begitu ya. Semoga kita bukan termasuk itu. Yang kedua ada qalbun marid, hati yang sakit. Kalau hati yang sakit masih bisa disembuhkan. Ya, bagaimana cara menyembuhkannya? Tadi kata Rasulullah, bidzikrillah, dengan sering-sering mengingat Allah. Coba kita introspeksi bersama-sama selama 24 jam, berapa jam kita banyak mengingat Allah, menyebut nama-nama Allah, ya. Berapa kali kita membaca Al-Qur'an, berapa kali kita beristighfar, berapa kali kita bersolawat. Ya. Coba kita lakukan challenge gitu ya. Selama seminggu coba baca istighfar 1000 kali, tidak pernah terlewatkan, tidak boleh dikodok. Mau sesibuk apapun coba sehari baca istighfar 1000 kali begitu. Ya. Kalau seminggu sudah bisa, coba ditingkatkan 2 minggu. 2 minggu sudah bisa, coba 3 minggu sampai 1 bulan. Insya Allah kalau kita sering melakukan seperti itu, hati kita akan sehat lagi. Ya, hati kita akan jernih lagi. Begitu. Tentu dengan menjauhi maksiat-maksiat ya. Orang sudah berobat nih. Dia seumpama kena gula. Dia sudah berobat, sudah sudah terapi. Tetapi dia masih makan makanan sembarangan. Ya, bisa sembuh nggak orang seperti itu? Ya nggak bisa. Dia sudah berusaha mengobati, tapi malah mendatangkan penyakit lagi. Nah, orang yang ingin membersihkan hatinya, dia sudah mengobati, tapi dia tetap berdosa. Ngulangi lagi. Ya, tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya itu. Seperti itu ya. Nah, ini puasa ini sebenarnya salah satu latihan atau salah satu madrasah ya, sekolah yang Allah ya wajibkan kepada kita semuanya agar kita bisa membersihkan hati kita dengan cara menahan hawa nafsu kita dari berbagai macam dosa-dosa, maksiat-maksiat tubuh, mata, mulut, telinga, tangan dan semuanya. Ketika sudah bisa dikontrol, kemudian ditambah dengan memperbanyak baca Quran, berzikir, itu nanti akhir bulan Ramadan insya Allah akan menjadi hati yang bersih, hati yang suci, ya, yang fitri gitu. Itu Bu, insya Allah dengan cara seperti itu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Amin ya Rabbal alamin. Itu. Ya. Jadi 3 macam ya Ustaz ya. Iya. Yang mati, yang sakit harus diobati, Oh, sama yang yang hidup. terakhir yang qalbun salim. Qalbun salim itu hati yang sehat. Ya, hati yang ya seperti kita punya mulut yang sehat untuk merasakan makanan nikmat. Manis terasa manis, asin terasa asin, nikmat. Mata sehat, ya, tidak perlu pakai kacamata, bisa melihat dengan jelas. Begitu. Nah, itu mata yang sehat. Nah, hati yang sehat itu bagaimana? Dia mudah untuk menerima nasihat. Dia mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Bahkan dia itu jijik dengan maksiat. Sebagaimana kita jijik dengan kotoran. Ya, kita jijik dengan comberan, kita jijik dengan mohon maaf tinja, ya, air pipis, kan kita jijik. Kenapa? Karena kita sehat, diri kita itu sehat. Kalau orang gila coba, orang gila dengan kotoran itu kan nggak jijik, ya, nggak mandi bertahun-tahun. Kenapa? Karena gila gitu, ya, sakit. Nah, diri kita kalau memang sehat, maka akan jijik dengan maksiat, begitu ya. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi, silakan. Atau mungkin apa Ustaz menanyakan juga apa di dalam Al-Qur'an itu allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Mungkin di dalam salat tadi itu kita merasa bertemu dengan Allah ya Ustaz ya, itu mungkin rasanya. Ya, salah satu tips ya atau triks agar kita bisa khusyuk
Di antaranya adalah harus kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Ya, semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, atau merasa kita itu sedang bertemu dengan Allah. Ya, orang yang bertemu ya berada di hadapan Allah, mana mungkin dia akan main-main. Orang kalau sudah seumpama ya sedang bertemu dengan presiden saja, ya dia pasti akan menjaga sikapnya, ya dia akan menjaga tingkah lakunya, bajunya pun, pakaiannya akan dijaga, ucapannya pun akan dijaga. Ini baru di hadapan presiden atau di hadapan orang tua saja lah. Di hadapan orang tua kita pun akan menjaga sikap kita. Di hadapan guru kita juga menjaga sikap kita. Di hadapan ustadz, di hadapan kiai kita akan menjaga sikap, ya. Apalagi di hadapan Allah. Begitu. Ya, jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Nanya Sudi dari Tangerang. Ya, silakan Pak Sudi. Kalau sekarang kan lagi sering sholat tarawih tuh Ustaz. Itu kan sholatnya tuh banyak yang cepat-cepat segala macam ya. Kita kan di belakang bacaan Al-Fatihah aja belum selesai udah Allahu Akbar ya kan. Nah terus bagaimana tuh kita kira-kira Ustaz tuh? Nah itu Pak, masalah kita itu di situ ya. Itu kata para memang ya itu adat yang kurang baik ya. Kalau di Mesir alhamdulillah seperti itu. Kita dulu ketika tarawih di Mesir itu enggak seperti itu sholat tarawihnya. Entah yang memulai pertama itu siapa ya. Kenapa kok sholat tarawih terlalu cepat ya. Terkadang Al-Fatihahnya cuma satu nafas gitu kan ya. Bahkan Iya, ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Waladhdallin. Astagfirullah. Itu kira-kira beradab enggak di hadapan Allah? Iya, Ya. tidak beradab. Iya, orang yang nggak pernah belajar agama saja, kalau ditanya pasti akan mengatakan itu nggak sopan di hadapan Allah, ya kan? Kita ngomong seperti itu di hadapan guru kita aja nggak beradab, ya. Tapi saya juga nggak habis pikir kenapa kok ada orang yang sholat seperti itu. Sebenarnya dia itu menyembah Allah atau menyembah hawa nafsunya, pengen cepat-cepat selesai gitu ya. Padahal Allah itu ya Allah lah yang segalanya bagi kita. Kenapa kita tidak memberikan yang terbaik kepada Allah? Kita kalau mau ngasih hadiah, bingkisan kepada guru kita, kepada ustadz, kepada kiai kita, kira-kira bingkisannya itu yang bagus atau yang jelek? Bagus. Yang bagus. Kalau bisa kalau ngasih baju itu bajunya yang mahal, ya. Kalau ngasih sarung itu sarung yang mahal. Nah ini ngasihnya baju bekas, ya, belum dicuci lagi. Kira-kira gimana itulah? Itu bisa dijawab sendiri-sendiri, Pak. Ya. Jadi kalau di lingkungan kita cara sholatnya seperti itu, carilah masjid yang sholatnya tidak seperti itu. Ya, cari masjid yang sholatnya tenang, khusyuk, begitu ya. Percuma kita setiap tahun, setiap Ramadan sholat seperti itu percuma, nanti tidak diterima oleh Allah, gitu ya. Orang yang seperti itu ditanya, coba mereka itu menyembah Allah atau menyembah hawa nafsunya? Ibadah itu enggak dengan hawa nafsu kita, seenaknya sendiri begitu ya. Tetapi ada caranya, ya, ada aturan-aturannya, tidak seenaknya sendiri, ya. Saya pengen cepat selesai, saya pengen gitu. Tapi kenapa ketika kita ngobrol-ngobrol, duduk-duduk ya, setelah sholat gitu kan, ada nggak sih yang sesuatu yang sangat penting sekali harus dilakukan setelah sholat? Cepat-cepat sekali, apa sedang ngejar-ngejar kereta atau gimana? Nggak ada. Padahal setelah sholat tuh nggak ngapa-ngapain, ya. Tidak ada meeting atau apa, nggak ada gitu. Walaupun ada meeting pun seharusnya nggak seperti itu, begitu kan? Jadi sebenarnya itu godaan dari setan, gangguan dari setan ya, agar kita itu cepat
cepat selesai begitu. Sebenarnya nggak perlu cepat-cepat pun ya, itu pun ya bisa cepat selesai, maksudnya bacaannya nggak terlalu cepat. Itu pun bisa, walaupun mungkin bedanya cuma ya 5 menit atau 10 menit gitu kan ya. Bacaan pendek itu enggak dilarang, tetapi yang dilarang adalah ketika bacaannya terlalu cepat. Cuma 1 rakaat kita cuma baca Qul huwallahu ahad itu sah, nggak apa-apa. Asalkan bacanya yang baik, yang benar, yang pelan. Jangan ya udah pendek cepet lagi. Astagfirullah, itu yang naudzubillahi min dzalik. Ya. Atau kita kalau begitu sholatnya di rumah aja, Ustaz, tarawihnya gitu sama Ya keluarga. enggak, lebih baik cari masjid dulu yang Oh, bagus. gitu ya. Iya, kan sayang kan kalau kita sholat di, beda sekali ya antara sholat di rumah dengan di masjid, itu pahalanya jauh ya. Kalau di rumah paling pahalanya berapa, di masjid besar sekali. Jadi cari masjid dulu yang baik, yang khusyuk. Kalau sudah mentok nggak ada masjid yang seperti itu, silakan bikin jamaah di rumah gitu. Oh, gitu. Siap, siap. Ya. Kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Lagi Ustaz, Silakan Pak. menyambung pertanyaan tadi. Kalau kebetulan dapat yang seperti itu, boleh tidak kita memisahkan diri? Memisahkan diri, ya boleh. Sholat Tarawih tadi. mufarok ya, sholat tarawih boleh. Silakan kita memisahkan diri, kemudian kita cari tempat yang khusyuk boleh ya. Atau cari yang, atau sholat, tapi jangan kemudian membuat kegaduhan gitu ya. Iya. Jangan kemudian kita memisahkan diri kemudian membuat orang lain bersuudzon kepada kita ya. Tetap kita menjaga adabnya juga, menjaga perasaan orang lain juga ya, agar tidak terjadi perpecahan gitu. Terima kasih Ustaz. Ya. Ustaz, tanya lagi, Ustaz nih. Ya, silakan Pak. Itu kalau kita suka sholat berjamaah, kalau di kampung kan, di kampung kami itu yang jadi imam itu tidak apa namanya, tidak tahu itu tentang tahsin gitu ya. Jadi yang jadi imam itu yang tua kadang-kadang ya, yang apa? Kampungnya di mana Pak? Yang tua, padahal bacaannya nggak bagus itu, bacaan sholatnya, bacaan Al-Fatihahnya salah-salah. Itu gimana kita ya? Kita susah juga tuh. Ya itulah Pak, itu masalah kita bersama. Di kampung saya juga sama seperti itu ya. Sudah pernah saya kasih contoh ya, tapi malah saya di di boykot gitu ya. Ya gimana lagi ya, saya juga nggak tahu caranya gimana ya. Sudah saya nasihati juga, sudah saya praktekkan. Malah pada bubar gitu ya. Pada bubar ya, makanya ya kita nasihati yang muda-muda ya, nasihati yang muda-muda, karena yang menjadi harapan kita adalah yang generasi yang muda-muda ini. Jangan sampai yang muda-muda ini malah mewarisi tradisi yang buruk seperti itu ya. Yang muda-muda ini harus membawa perubahan yang lebih baik. Sholat itu harus tenang ya, jangan terburu-buru. Sayang setiap malam kita capek-capek sholat tapi tidak ada pahalanya begitu Pak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sembayangnya baru 30-nya. Sembayang banyak. Ada lagi, silakan. Ada pertanyaan lagi?
Mungkin hari ini sebanyak itu. Cukup? Ya, Afwan Ustadz, satu lagi sedikit. Ya, silakan, Jadi Bu. gini, kalau kita di awal udah berusaha untuk khusyuk, di tengah jalan, di tengah sholat, hilang tuh kehusuan. Gimana ngembalikannya? Tarik lagi. Tarik lagi. Iya, tarik lagi, balik lagi ke apa yang sedang kita baca ketika itu. Dan memang khusyuk itu butuh proses, ya. Tidak serta-merta sekali sholat langsung khusyuk, enggak. Ya, dia bertahap, pelan-pelan, ya. Kita memahami, terus kita memang khusyuk itu latihan kita bersabar. Kayak kita sedang nyetir mobil aja, Bu. Latihan nyetir mobil itu kan awal-awal mungkin nabrak-nabrak gitu kan. Awal-awal mungkin ngerem-ngerem, berhenti-berhenti. Tapi nanti terus dilatih terus, tidak menyerah, lama-lama akan lancar, ya. Makanya nanti kalau kita udah tahu ilmu khusyuk seperti apa dan sudah kita mempraktekkan, kita melatih terus, nanti akan tanpa harus tanpa harus berpikir panjang-panjang, begitu Allahu Akbar langsung hadir gitu. Ya, langsung bisa khusyuk seperti itu. Ya, jadi kalau di tengah sholat ternyata pikiran kita melayang kemana itu wajar, karena memang masih awal-awal, tapi terus ya, dilatih terus, balik lagi ke apa yang kita baca ya, sehingga bisa 100% gitu. Ya. Iya, kalau udah lancar bawa mobilnya mah udah ini. Iya. Kalau lancar mah udah nggak nabrak-nabrak lagi gitu kan. Iya. Sensornya juga udah jalan. Iya. Iya. Bisa jalan tol. Cukup ya? Ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya untuk kajian kali ini. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu, dan bisa kita praktekkan dalam sholat kita, baik yang sunat ataupun yang wajib. Semoga Allah memudahkan ya prosesnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.